Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hayati Nufus, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Campaka, Kabupaten Purwakarta. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan juga fasilitator dan pengajar praktik yang selalu membersamai saya, yaitu Ibu Neng Mardiana dan Bapak Sakti. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu dan Bapak, di sini ada Ibu Ulfa yang mengajak Ibu dan Bapak untuk mengikuti kegiatan yaitu mengidentifikasi aset atau modal yang ada di SMA Negeri 1 Campaka. Ya, cuma gitu aja. Disilahkan kepada Ibu Ulfa. Ya baik, terima kasih Bu Cucu atas kesempatan waktunya dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara, sebenarnya bukan acara ya, tapi kegiatan yang saya buat untuk mengajak Bapak Ibu untuk mengidentifikasi bagaimana aset yang ada di SMA Negeri 1 Campaka. Nah Bapak Ibu, kami sudah masuk ke modul 3, yaitu salah satunya adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolahnya. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu mengidentifikasi, karena gini ya, untuk kita menuju visi yang ada di sekolah kita kita sebaiknya melihat dari bukan defisit based thinking, yaitu melihat dari kekurangan yang ada di sekolah. Tapi kita sebagai orang-orang yang ada di sekolah, itu berpikirnya adalah asset based thinking atau berpikir berbasis aset. Nah, sama-sama kita hari ini akan mengidentifikasi apa aja sih yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Campaka, yang nantinya bisa kita gunakan untuk menuju visi kita bersama-sama. Ya, ada 3 ya. Oh ya, perkenalkan juga, maaf, ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bu Neng Mardiana sebagai fasilitator dan Bapak Sakini sebagai pengajar praktik. Kemudian tujuan diskusi yaitu adalah calon guru penggerak mengajak untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolahnya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan ilmu tentang aset atau modal-modal yang bisa dipergunakan oleh kita semua. Yaitu ada modal manusia, yaitu kita, salah satunya kita, terutama murid kita. Kemudian modal sosial, modal politik, modal agama, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Nah, nanti kita akan bersama-sama bagaimana sih modal yang ada di sekolah kita, yaitu misalkan gurunya sudah S1, sudah S2, sudah memiliki serdik. Nah, nanti akan ada manfaatnya dari modal si kita ini bagi anak-anak kita. Terus selain itu modal dari kepala sekolah, modal dari komite, modal dari pengawas gitu. Nah, yang pertama, Ibu Bapak, mari kita berdiskusi mengenai aset yang ada di SMA Negeri 1 Campaka. Oke, yang pertama adalah modal manusia. Nah, modal manusia ini kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau modal manusia yang ada di SMA Negeri 1 Campaka apa aja? Modal manusia itu seperti guru, murid. Pinter sekali. Contohnya apa? Guru, tata usaha, Gimana Pak? itu adalah potensi atau sumber daya manusia. Oke, keren sekali Pak Dudi, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke ya, boleh saya tambahkannya tadi kata Pak Dudi apa? Modalnya itu adalah Guru, guru ya. usaha,
Oke. Sorry. Orang tua juga masuk. Orang tua ya Pak ya. Oke, kepala sekolah, guru. Nah, rata-rata di sini kita sudah pastilah S1 ya. Tapi ada juga banyak, bukan ada juga yang sudah S2, kemudian sudah ada yang serdik, kemudian mempunyai kemampuan IT yang sangat membantu untuk pembelajaran atau menjadi pemimpin di sekolah di pembelajaran. Kemudian staf TU, tadi apalagi ya Pak? Saya boleh tambahkan murid ya? Ini masyarakat lingkungan yang otomatis murid ikut di dalamnya. Ya, murid. Oke. Terus masyarakat. Kita tambahkan ya. Oke, modal kita tadi orang tua, guru, TU, siswa, boleh ke Masih masyarakat lingkungan. masyarakat Masyarakat lingkungan, sekolah. Pemerintah. pemerintah. Cepat. Pemerintah kecamatan atau desa ya? Pemerintah kecamatan. Tempat aja Bu. Oh iya, pemerintah setempat. Oke, good. Terima kasih Pak Dudi. Nah, selanjutnya modal yang lain. Agama dan budaya yang ada di SMA 1 Campaka adalah keragaman agama itu sendiri. Siswa-siswa kita memiliki berbagai macam agama. Ada yang Kristen, apalagi Muslim itu sudah didominasi oleh Muslim. Kemudian ada juga yang Hindu-Buddha. Itu yang merupakan modal agama dan budaya di mana tiap agama tersebut diberikan kebebasan oleh sekolah untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing. Betul. Justru dengan dinas pertanian kita dengan isweb gitu. Kira-kira kalau modal finansial yang dimiliki oleh sekolah itu apa yang bisa membantu proses pembelajaran yang ada di sekolah kita? Bos. Apa? Ya, ini sebagai bendahara ya. Bos, ya Miss. Bos, DOPD, kemudian koperasi. Nggak ada. Koperasi. Oh iya, DAK ya. DAK. Oke. Sip, keren. Berarti ada, kita masukkan ya, nanti kita identifikasi itu tuh bermanfaatnya gimana gitu. Dana BOS, dana BOP ya, DAK. DAK Ya, masuk. DAK. Ya, DAK, kemudian koperasi. Oke ya. Oke, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, kita sudah melakukan identifikasi 7 aset atau modal yang ada di SMA Negeri 1 Campaka. Nanti kita akan lebih perdalam lagi modal yang dimiliki oleh sekolah kita yang nantinya akan bisa menuju visi bersama-sama dan akan memajukan sekolah kita bersama-sama. Karena intinya ketika kita berpikir berbasis aset, maka kita tidak akan merasa pesimis dalam dalam berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan, karena kita selalu berpikir berbasis kita punya ini, ya udah kita kembangkan yang ini, tapi tidak berpikir kan kita nggak punya uang, kita kan nggak punya modal apapun. Jadi kalau berpikirnya berbasis kekurangan tidak akan jalan-jalan. Saya punya satu ini quote. Ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan waktunya sudah mau diajak oleh saya untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di SMA Negeri 1 Campaka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Apa saja sih kekuatan yang ada di semanca ini? Tahu nggak sih aset? Siapa yang tahu aset atau kekuatan? Siapa yang ngerti? Yang kita Aset atau aset? aset itu yang kita punya atau yang kita simpan, bukan Bu? Yang kita punya atau yang kita Simpan. miliki. Apalagi coba menurut kalian aset itu apa sih? Apa? Kepunyaan ya, kepunyaan. Terus kepemilikan. Terus itu aset atau modal atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Nah, ada 7 aset yang bisa kita identifikasi. Kasih 7 aset atau
dilakoni oleh si modal sosial siapa tuh? Yang beriman dan bertakwa. Irma sih. Nah, Irma berarti bisa tuh mencapai visi sekolah. Terus apa lagi sih beriman dan bertakwa? Lalu kita tadi eskul. Kita lanjut ya ke modal politik. Politik itu adalah yang mempunyai kebijakan dan membantu kita guru, siswa-siswi, semua warga sekolah untuk lebih maju lagi dan mencapai visi. Misalkan kita kan kemarin saya pernah disuntik sama para puskesmas sama dokter kemarin yang dites darah, dites ya sampel ya, waktu itu yang disuruh dites dulu ya, itu kita punya modal, kita sudah bekerja sama puskesmas. Salah satu yang bisa bekerja sama kita apa sih? Puskesmas. Apalagi kira-kira? Apa? Kayak dari Oh, PPL ya, benar-benar berarti universitas ya. Nah, berarti si modal kita juga ada di modal politik. Kalau yang dari politik itu universitas, puskesmas, terus kepolisian ya kemarin juga ya waktu apa sih motornya pada di sini ada nggak yang motornya kerajaan? Nggak ada. Oke, bagus. Ini nggak ada yang berebetan ya. Asep motornya tadi itu. Hah? Liber. Itu ya tadi polisi. Terus apa lagi? Yang modal politik nih yang punya kebijakan, tapi kebijakan itu membantu sekolah kita. Kan puskesmas punya kebijakan ya, mereka kebijakannya adalah untuk membantu sekolah misalkan dalam gizi. Kemudian kan kita ada sosialisasi tentang gizi kan ya dari puskesmas. Apalagi pramukaannya dari namanya kalau ada pramukaan yang pramuka ke Purwakarta itu namanya apa? Oh, Puaran ya. Puaran kan sebuah komunitas yang punya ini ya kebijakan untuk membantu sekolah. Korban namanya. Kantornya di mana? Di Purwakarta, dia pasti di Purwakarta. Maksudnya di mana? Tapi itu juga membantu ya. Apalagi kecamatan, pinter betul. Kecamatan juga sering ya ke sekolah kita ya untuk memberikan wawasan, memberikan edukasi. Oke, kita lanjut ya ke modal agama dan budaya. Kalau modal kita itu budayanya apa sih sama keagamaannya apa enggak? Sunda. Kalau misalnya dari agama itu oke, berarti keanekaragaman ya. Ekskul tari di sekolah kita ada ekskul tari, berarti kita membudayakan ya sebuah modal yang dimiliki oleh sekolah yaitu ekskul tari karena dia membudayakan tari-tari bukan hanya Sunda kan ya banyak. Apalagi sih yang budaya di sini? Kalau pagi-pagi suka apa sih? Kalau di gerbang senyum, salam, sapa, sopan, santun. Apalagi tadi tadarus ya untuk keagamaan. Terus kalau setiap Jumat, ya Jumat chicken. Modal fisik itu adalah seperti bangunan sekolah. Kita punya
operasi. Ruang meeting room, ruang depan sekolah, operasi, betul. Apalagi kalau di sistem jalan, UKS, betul. Apalagi dapur juga ya, lumayan kita ada dapurnya ya. Itu membantu sekali, apalagi kalau lagi belajar PKWU gitu ya. Oke, berlanjut ke modal lingkungan. Nah, kita punya aset apa sih lingkungan di kita? Oh, benar ya. Bahwa kan kata Cika disebut aset. Berarti aset ini yang bisa mencapai visi sekolah. Kan pengen visi sekolahnya adalah lingkungannya lebih berbudaya lingkungan gitu ya. Nah, kira-kira aset sekolah kita ini bisa digunakan nggak? Di bawah tadi. Kalau bisa dijadikan apa? Dijadikan terus mandi. Masuk ke mandi di depan tadi oh dia dapat ya boleh tulis itu siapa dapat bawa sendiri pancingannya mancing pakai apa pakai tali siapa tadi pagi sama di sini nggak ada padahal nggak apa-apa loh disain oke menggunakan atau kata pola bawa oke nggak apa-apa kan di saya dijadiin untuk pembelajaran ya gimana siapa tahu nanti ada yang mau punya bisnis apa sih namanya rumah pemancingan ya belajar dari sekarang gimana caranya menghidupkan nah jadi jangan mancingnya doang tapi ngasih juga makanannya buat kayak di sini siapa yang suka mancing? Wisnu suka? Ya, bawa tuh pancingnya. Makanannya juga bawa kasih biar oke, selain balon apa? Greenhouse, apa lagi? Ini nih, kita punya lahan kosongnya di depan di samping kelas kita ini kan. Kira-kira itu bisa nggak sih dijadiin aset? Bisa dijadikan apa? Sawah, iya dulu pernah loh. Sama aku dulu terkenal banget sama sekolah yang punya sawah. Kalau lihat Instagramnya Campakan dulu sampai Pak Deddy Mulyadi ya, Bupati sering kesini untuk panen, untuk panen, sering banget kesini. Cuman sekarang ya gitu kita harus bisa apa ya? Namanya apa ya? Mengolah lagi lah. Siapa tahu bisa dijadiin sawah lagi ya. Karena pernah benar-benar jadi beras gitu di sini. Malah jadi beras banget. Jadi guru-guru anak-anak tuh benar-benar apa sih namanya nandu kan udah arabet dia nandu apa sih arabet apa? Pokoknya kan dari awal nanam sampai panen itu sama siswa dan guru. Ya, ada ekskulnya mah. Sekarang nggak ada karena beda kelas sekolah beda pendidikan. Dulu ada kelas sekolah yang benar-benar lingkungan dan doa sama Pak Deddy Mulyadi. Jadi benar-benar sekolah ini dijadikan sekolah contoh untuk sekolah yang punya sawah. Kalau lihat Instagramnya official semacam ke bawah deh. Banyak pohon dulu. Makanya kalau sekolah itu kita akan merasakan hal yang beda-beda setiap pemimpinnya beda-beda. Gitu. Jadi harus ketika kita tahu aset, terus kita punya pemimpin yang beda, aset kita kan sama-sama aja ya, paling bisa tambah lah ya, ngurangi ya bisa juga ngurangi, cuma dari aset itu kita ajak kelas sekolah untuk menjadi sebuah sesuatu yang lebih berharga, yang bisa sampai visinya itu tercapai. Jadi aset sekolah kita berarti banyak ya, banyak banget. Kalau selain yang di sekolah, yang pinggir-pinggir sekolah ada nggak? Yang dekat-dekat? Apa? Parkiran. Oke, bisa dijadiin apa selain parkiran? TPS. Iya kemarin TPS di sini. Oh, TPS.
belajar gimana sih, nanti kalian belajar tentang cara mengalirkan air yang lebih cepat biar membantu si petani biar gak usah capek-capek soal mengalir. Itu bisa dijadiin nanti kita belajar gitu ya di salah satu. Ada lagi nggak? Oh, berarti kayak yang waktu itu kan memanfaatin Ada lapangan yang di pinggir sekolah yang bisa dimanfaatin, itu sebuah aset juga ya. Keren. Bagus. Ada lagi nggak? Udah itu aja. Oke, lanjut ke modal finansial. Berarti modal yang berhubungan dengan finansial atau keuangan sekolah yang bisa membantu keuangan sekolah. Jualan. Sponsor. Terus apa lagi? Kita bekerja sama dengan sponsor ya. OSIS atau eskul bisa menggait sponsor dari mana? Apa sih? Ini kalau kalian jajan teh? Di kantin itu bisa nggak jadi modal di sekolah ya? Bisa. Apa lagi? Koperasi. Sip. Apa lagi? Yang bisa mendatangkan uang. Kalau lomba itu wakas sih, bagus betul. Wakas kan kita mau ini ya, apa sih aset uangnya? Apa dari mau zirada suka jadi apa dalam itu kan? PU dia menghasilkan apa? Kalau keuangannya? Oh, karena PU itu dia sebagai bendahara gitu ya. Nah, sip, bagus. Ya benar. Di PU itu keuangan sekolah berasal dari BOS, BOPD, terus DKA. Dan kalian mungkin belum ngerti, tapi ada sekolah itu diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang yang nantinya dipakai untuk apa? Udah ya berarti ya. Oke, kita semua sudah mengidentifikasi 7 modal yang ada di SMA Negeri 1 Cempaka. Semoga modal-modal ini bisa kita manfaatkan ya untuk mencapai tujuan dan visi sekolah. Oke, ada pertanyaan? Yang lain kan? Enggak? Berarti dimengerti ya? Oke, terima kasih untuk waktunya. Kalian sudah mau diajak untuk memetakan atau mengidentifikasi aset. Kalau ada pertanyaan atau tambahan nanti setelah ibu keluar, misalnya, ibu tadi ada modal ini belum kesebutin, boleh kasih tahu ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.